Mau melayani, Pak? Siap melayani. Tuhan berkati. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Dipersilakan duduk. Saya ucapkan selamat sore kepada kita semuanya. Terima kasih kepada hambanya di sini yang mempercayakan tugas pelayanan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati. Sore ini kita mau belajar firman Tuhan tentang monster pribadi. Saya dikasih tema dengan Bapak Gembala di sini. Saya lihat itu temanya keren banget. Monster pribadi. Biasanya kan monster itu kan kita tahu pada ikan atau pada binatang ya. Tetapi saudara yang kekasih, ini hebat temanya, monster pribadi. Berarti dalam kehidupan manusia itu juga ternyata ada monster. Kita mau tahu dulu saudara, monster itu sebenarnya apa? Kalau pada ikan, monster itu adalah ikan yang berwajah beda dengan ikan yang lainnya. Wajahnya itu menakutkan. Nah, kalau kita melihat pada hewan atau binatang, monster itu adalah wajah binatang itu beda dengan binatang lainnya. Wajahnya itu seram dan menakutkan. Jadi kesimpulan dari monster itu adalah sesuatu yang beda dengan yang lainnya dan menakutkan. Amin. Berarti saudara yang kekasih, bagaimana kalau monster pribadi manusia itu? Berarti ada sesuatu yang ditakuti oleh manusia dari dirinya sendiri. Apakah itu yang ditakutkan oleh manusia? Kita tahu ya, terkadang ada orang kita dengar mati bunuh diri. Kita cari informasi, ternyata dia takut menghadapi kehidupan ini. Itulah monsternya. Nangkap saudara? Dan selidik punya selidik. Ternyata monster pribadi yang dialami oleh manusia ini perlu setiap kita anak Tuhan memperhatikannya dengan serius. Kalau kita tidak mengerti tentang monster pribadi ini, kita sendiri pun bisa jadi korban. Kalau kita membaca firman Tuhan, ternyata saudara yang kekasih, mulai dari manusia sampai kepada nabi besar pernah menghadapi hal yang menakutkan. Mari kita mau sama-sama perhatikan kitab Raja-Raja pasal 19 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia kita tahu adalah nabi yang hebat, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Orang mati dihidupkan oleh Elia. Kita melihat lagi bagaimana kehebatan Nabi Elia. Dia berkata, hujan tidak akan pernah turun kalau tidak aku yang memerintahkannya.
Hebat kan? Dan ketika Elia diperhadapkan dengan nabi-nabi Baal yang berjumlah 450 orang, mati semuanya, dibunuh oleh Elia. Hebat kan? Sampai kisah akhir hidup Elia juga kita melihat beda dengan manusia biasanya. Kalau manusia mati dikubur, Elia mati dibawa Tuhan ke surga. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Betul, Elia adalah nabi yang hebat, nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ternyata saudara, sungguh pun dia seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan hebat, dengan luar biasa. Ternyata ada monster pribadi yang dia miliki. Dan saya mengatakan ini, saudara yang kekasih, namanya adalah menghadapi diri sendiri. Perhatikan jemaat Tuhan, ini penting kita perhatikan. Seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, yang mendemonstrasikan mujizat Tuhan. Tapi satu waktu, selesai dia menyembelih 450 nabi Baal, datanglah seorang wanita yang bernama Isabel, mengancam dia dan berkata, Nabi Elia akan aku buat seperti 450 nabi Baal itu. Ketika didengar oleh Nabi Elia, dia takut. Dan dia nggak bisa keluar dari rasa takutnya. Karena dia nggak bisa keluar dari rasa takutnya, dia nggak bisa mengalahkan dirinya. Apa kata Nabi Elia? Dia mau kepengen mati. Saudara, kita yang baca cerita Nabi Elia ini, mungkin kita bisa berkata, aneh ya, si orang yang dipakai Tuhan luar biasa kok takut dengan seorang wanita. Atau mungkin ada kita yang berkata, loh kenapa begitu? Endingnya kenapa begitu? Dan saudara yang kekasih, ini perlu kita perhatikan. Saya mau katakan kepada kita, ingat, bukan saja nabi besar seperti Elia yang pernah menghadapi monster pribadi, menghadapi ketakutan yang luar biasa itu. Tetapi kalau kita memperhatikan, semua manusia pernah menghadapi ini. Jadi monster pribadi manusia ini tidak kelihatan. Sebab kita menghadapi diri kita sendiri. Itu monsternya kita itu. Terkadang kita bisa baik-baik saja, tersenyum, tertawa. Tahu-taunya bisa muncul rasa takut itu, saudara. Takut kita nggak bisa menjalankan usaha kita. Takut kita tidak bisa menjadi orang yang sukses. Takut kita gagal. Boro-boro kok bisa muncul hal yang menakutkan itu. Diam-diam bisa muncul monster pribadi itu.
Dan monster pribadi ini paling sering sekali muncul dari hal keuangan. Apalagi kita yang biasa punya uang banyak, biasa pegang uang, tapi satu waktu diizinkan Tuhan kita berada di titik terendah kita, nggak punya uang. Kita bisa takut. Sekarang yang harus kita pikirkan, kalau itu terjadi atas hidup kita, apa yang harus kita perbuat? Kalau kita melihat kepada Daud, di saat dia berada di titik terendahnya, rakyat mau melempari dia dengan batu, istrinya ditawan. Betul-betul Daud berada di titik terendahnya, sangat menakutkan. Tetapi Daud belajar menguatkan imannya. Inilah yang harus kita perhatikan. Di saat kita berada di titik terendah kita hidup dalam ketakutan. Yang harus kita lakukan adalah belajarlah seperti Daud menguatkan imannya. Coba kita perhatikan ayat firman-Nya dari 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Di saat Daud dalam keadaan berada di titik terendahnya, yang dia lakukan menguatkan imannya. Bagaimana cara menguatkan iman? Perhatikan. Kita anak Tuhan sudah pasti pernah merasakan pertolongan Tuhan, pernah merasakan kebaikan Tuhan, pernah merasakan mujizat Tuhan. Amin. Di saat kita berada di titik terendah kita, hidup dalam ketakutan, jangan kita berdiam. Kalau kita berdiam, kita akan semakin terpuruk. Kita akan semakin berada di titik terendah yang paling dalam. Ingat, kita harus bisa bangkit dari keterpurukan itu. Kita harus bisa melawan diri kita sendiri dengan berkata, aku kuat karena Tuhan ada bersamaku. Tuhan pasti menolongku. Kalau dulu Tuhan menolongku, saat ini juga Tuhan pasti menolongku. Itulah kata-kata yang harus kita ucapkan untuk menguatkan iman kita. Amin. Jangan lupa like, subscribe. subscribe, Tekan sekarang juga ya tekan sekarang juga ya tombol merah